Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihi karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib dan juga majelis ta'lim ba'da maghrib Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kali salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, teladan bagi kita yang setiap apapun yang kita tiru dari Rasulullah merupakan amal soleh, ibadah yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dalam kitab Al-Barzanji. Beliau menggambarkan dan mengisahkan perjalanan agung baginda Rasulullah SAW. Tentu ini sejarah, cerita, bukan sekedar cerita, bukan sekedar kita membaca sejarahnya Rasulullah SAW, tetapi sejatinya apa yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Rasulullah SAW. Dari mulai beliau lahir, dari lahir sudah menjadi anak yatim, kemudian usia 4 tahun beliau ditinggal oleh ibunda tercinta, kemudian diasuh oleh kakek, kemudian diasuh lagi oleh paman beliau. Dari rentetan cerita sejarah baginda Rasulullah yang kemarin sudah kita pelajari, di antara inti yang bisa kita petik adalah keteladanan baginda Rasulullah SAW, pendidikan Rasulullah SAW yang mengajarkan kita untuk menjadi manusia-manusia mandiri. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sejak mulai ikut ibu susuan beliau, kemudian sampai kepada yang terakhir kemarin 12 tahun ikut paman beliau, itu adalah pelajaran kemandirian untuk hidup, yang sementara kita meskipun di zaman modern rasanya ini masih jauh pendidikan kita, anak-anak kita dari nilai-nilai kemandirian. Kita ukur misalnya Rasulullah umur 12 tahun itu sudah berniaga sampai ke luar negeri, sampai ke negeri Syam. Jadi umur 12 tahun itu Rasulullah SAW sudah dididik untuk berniaga. Umur
lebih muda lagi, baginda Rasulullah SAW sudah dididik untuk bagaimana caranya mengelola yang namanya hewan ternak. Ini kan proses-proses kemandirian. Bahkan di bab yang ke-10 ini, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam khamsan wa 20 sanatan, di usia yang sampai di usia 25 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safara ila Busra, itu pergi ke daerah yang namanya Busra, fi tijaratil Khadijah, untuk membawa dagangannya Khadijah. 25 tahun ini Nabi sudah menjadi, kalau bahasa sekarang, general manajernya dari Khadijah, membawa perdagangan dari Mekah ke Busra yang sekarang ini Irak. Jadi perdagangan beliau sudah bukan lagi antar kampung, bukan lagi antar kota, antar daerah, tapi sudah antar negara. Nah, ini satu cuplikan sejarah yang sekali lagi harusnya menjadi tolak ukur bagaimana pendidikan kita, pendidikan anak-anak kita. Sudahkah di usia 12 tahun itu muncul nilai-nilai kemandirian? Sudahkah anak di usia 25 tahun itu sudah matang di dalam berbisnis, bahkan sudah ditunjuk sebagai general manager? Ini Rasulullah SAW. Jadi inilah yang kemudian harus menjadi PR bagi kita. Kurikulum pendidikan kita, kalau kita melihat sekarang, rasanya masih jauh dari mendidik putra-putri kita untuk mandiri. Hanya dicekoki dengan ilmu, hanya dicekoki dengan knowledge, tapi nilai-nilai kemandiriannya hampir-hampir itu tidak ada. Buktinya apa? Coba kita, anak kita lulus dari perguruan tinggi masih bingung kira-kira mau apa. Ini gambaran dasar real, meskipun kita hidup di dunia modern ini, ada sesuatu yang hilang dari yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Nilai-nilai kemandirian di dalam untuk hidup, minimal kemandirian dasar. Bagaimana kita ini bisa untuk makan sendiri, bagaimana kita tidak mengandalkan lagi orang tua. Meskipun Rasulullah SAW itu beliau adalah cucu dari orang-orang kaya, pemimpin-pemimpinnya Mekah. Abdul Muthalib itu kan pemimpin Mekah yang sangat disegani. Kalau dari segi ekonomi saya kira bukan sesuatu yang mengkhawatirkan, tetapi dari awal Nabi memang dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, tidak mengandalkan orang lain. Nah, ini diantara sisi yang bisa kita petik dari kisah baginda Rasulullah SAW. Jadi bagaimana anak kita itu dilatih, latihan dagang, latihan kita berbisnis, latihan ngadepi orang lain, itu perlu. Kadang anak kita yang sudah kuliah saja, nuwun sewu, disuruh untuk ngadepi tamu misalnya. Ada tamu datang, orang tua belum sempat nemu, bingung. Karena apa? Belum dilatih untuk bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Ada acara misalnya disuruh untuk menjadi MC saja, masih bingung. Atau apa saja, berkiprah di masyarakat, ini sesuatu yang rasanya masih jauh dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umur 25 tahun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
itu membawa dagangannya Khadijah. Di sini disifati Al-Khadijatil Fatiyah, Khadijah yang orangnya itu tertutup. Tertutup itu maknanya adalah beliau meskipun saudagar wanita yang kaya raya, meskipun perdagangan beliau itu sampai ke luar negeri, tapi beliau itu betul-betul seorang perempuan yang menjaga. Hanya di rumah dan di rumah. Meskipun tadi beliau itu kolega dagangannya banyak, tetapi beliau betul-betul seorang perempuan yang terjaga kehormatan. Ini Khadijatul Fatiyah, Khadijah yang disifati sebagai Al-Fatiyah, perempuan tertutup, perempuan yang di rumah terjaga kehormatannya. Karena apa? Karena nantinya akan menjadi istri baginda Rasulullah SAW. Wa ma'ahu ghulamuha Maisarah yahdimu alaihi salatu wassalam yaqumu bima'ana. Bersama Rasulullah yang menjadi asisten manajernya Rasulullah adalah Maisarah. Maisarah itu nama seorang laki-laki. Jadi Maisarah ini laki-laki bukan perempuan. Kalau Maisarah di kita di Indonesia biasanya nama seorang perempuan. Ini yang mengiringi bersama Rasulullah untuk berdagang. Fanazala tahta syajaratil lada sawma'ah nastura rahibun nasraniyah. Maka Nabi SAW ketika sudah sampai ke satu wilayah, beliau kemudian turun. Ketika turun, beliau mengiup di satu pohon besar, yang pohon besar itu lada sauma'ati nastura rohibit nasraniyah. Ini berada di tempat rohibnya Nasrani. Jadi di situ ada tempat yang penginapan atau tempat untuk menginap atau tempat hidupnya para rohib, tempat tinggalnya para rohib, yang di depannya itu ada pohon besar. Rasulullah SAW berhenti sejenak di sana. Maka para rohib itu melihat sendiri dengan mata kepala apa yang dilakukan oleh pohon-pohon yang ditinggali atau untuk tempat niup Rasulullah SAW. Kalau kemarin itu ada pendeta Nasrani namanya Bukhairah. Bukhairah juga melihat sendiri dari ciri-ciri irhasul linubuwahnya baginda Rasulullah SAW. Itu kemudian memberikan saran kepada pamannya Rasulullah, ini anak tolong dibawa pulang lagi ke Mekah. Karena apa? Rahib Bukhairah ini tahu bahwasanya orang-orang Yahudi sudah siap-siap di Syam untuk membunuh calon nabi ini. Karena apa? Berita tentang calon nabi ini sudah tersiar kemana-mana. Makanya ketika ada informasi calon nabi ini sedang melakukan perjalanan menuju Syam, itu orang-orang Yahudi siap-siap untuk membunuh Rasulullah SAW. Ini pendeta yang namanya Bukhairah. Kalau di bab yang ke-10 ini ada pendeta dari biara Nastura. Jadi Nastura Rohibin Nasrani. Nastura itu rohib, jadi biarawati yang biasa untuk khidmah di tempat-tempat ibadahnya mereka. Itu melihat ada seorang pemuda ganteng kemudian duduk di bawah pohon, pohonnya kok merunduk. Pohonnya kemudian nyiup-nyiupi menaungi Rasulullah SAW. Fa'arafahu ar-rahibu idza mala ilaihi dhilluhal warifu wa awad.
Jadi rohib-rohib itu melihat sendiri dengan mata kepalanya. Izmala ilaihi zilluha, ketika pohon-pohon itu menaungi. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW duduk di arah timur, kok kemudian mataharinya dari arah timur, harusnya Nabi itu kesorot oleh matahari, tetapi pohon-pohon itu kemudian merunduk. Ini sebagai bentuk memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ma nazala tahta hadhihi syajarah qattu illa nabiyyun dzu sifatin naqiyyah. Maka kata para rohib tadi, ma nazala tahta hadhihi syajarah, tidaklah terjadi sesuatu yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh pohon-pohon ini, sama sekali tidak akan pernah ada illa nabiyyun dzu sifatin naqiyah, kecuali ini terjadi pada setiap nabi-nabi yang mempunyai sifat naqiyah, hatinya bersih, hatinya senantiasa tidak pernah bersuudzon kepada Allah, bersih dari penyakit-penyakit hati. Ini para rohib saja langsung mengamati dengan mata kepala sendiri. Ini tidak mungkin adalah manusia biasa. Ini pasti calon nabi. Ini pasti calon rasul. Wa rasulun, dan ini pasti adalah calon rasul qad khassahu Allah Ta'ala, yang memang sudah disiapkan secara khusus oleh Allah bil fadaili wa haba, yang mempunyai banyak keutamaan-keutamaan. Di antaranya keutamaan tadi, semua makhluk-makhluknya Allah, apakah itu pohon, batu, semuanya tunduk kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dilakukan oleh rohib-rohib tadi? Summa qala li Maisarah, berkatalah rohib tadi kepada Maisarah, asistennya Rasulullah SAW, afi ainaihi humratu istizharan lil alamatil khafiyah. Rohib ini kemudian tanya lagi saking penasarannya, apakah seseorang ini, pemuda ini, di matanya itu ada bintik-bintik merahnya, ada tanda-tanda merahnya. Ini tanda merah sebagai bukti atau tanda irhasul linubuwah, calon nabi. Kalau yang kemarin di bab yang ke-9, Rohib Buhairah itu menemukan satu stempel cap kenabian yang ada di antara pundaknya Rasulullah SAW. Itu cap kenabiannya yang ditemukan oleh Buhairah. Nah, rohib ini juga bertanya, karena memang di antara ciri-ciri irhasul linubuwahnya banyak. Kalau rohib ini tanya kepada Maisarah, afi ainaihi khumratun istizharan lil alamatil khafiyah, apakah di mata pemuda ini ada bintik merahnya? Karena dalam kitab-kitab yang mereka baca, referensi-referensi yang para rohib baca, itu diantara tandanya tadi ada merah di matanya. Ini sebagai bentuk bahwa istizharan lil alamatil khafiyah, sebagai alamat tanda yang samar yang hanya tahu orang-orang tertentu saja. Seperti tadi di pundaknya Rasulullah itu juga ada stempel kenabian, itu juga yang tahu orang-orang yang dapat referensi dari kitab-kitab terdahulu. Ternyata benar, di punggungnya Rasulullah ada stempel tentang kenabian. Juga di mata beliau ada tanda-tanda kemerahan. Itu juga sebagai bentuk irhas, tanda kenabian baginda Rasulullah SAW. Fa'ajabahu bina'am. Kemudian Maisarah itu jawab, iya,
Betul, di mata pemuda ini Nabi Muhammad yang nantinya akan menjadi Rasulullah SAW, betul, karena Maisarah setiap hari ketemu dengan Rasulullah, bertatap muka, sering bercengkrama dengan Rasulullah, makanya tahu persis kalau di mata Rasulullah SAW itu ada bintik merah. Makanya fa'ajabahu bina'am, iya betul, di mata beliau itu ada tanda merah. Fahaqqa ladaihi ma zannahu fihi wa tawaqqa. Maka beliau membenarkan apa yang menjadi dugaan para rahib tadi. Artinya apa? Bahwa memang tambah yakin, semakin yakin dari referensi yang sudah beliau baca itu hampir semuanya ada. Dalam fakta-fakta fisiknya Rasulullah juga menunjukkan bahwa ini adalah calon nabi dan calon rasul. Wa qala li Maisarah, kalau memang demikian, ini kata rohib. Jadi rohib pendeta Nasrani itu memang sebagaimana yang disampaikan oleh Quran, orang yang paling dekat dalam kaitannya dengan masalah hubungan itu adalah alladzina qalu inna nasara, orang yang mengatakan kami ini adalah Nasrani. Nah, ini fakta-faktanya. Rahib tadi kemudian mengatakan kepada Maisarah, la tufaridhu wa kun ma'ahu bisidqi azmin wa husni qawiyyah. Wahai Maisarah, kalau memang benar itu ada, maka la tufariku, jangan sekali-kali engkau jauh dari dia, jangan sekali-kali engkau meninggalkan dia, jagalah terus. Ini pemuda bukan sembarang pemuda, ini pemuda calon nabi dan calon rasul, disuruh untuk jaga itu. Maisarah disuruh untuk menjaga Rasulullah dan disampaikan kepada beliau, la tufaridhu, jangan engkau pisahkan dia, ikuti terus kemanapun beliau itu pergi, ikuti, jaga, dan juga ikuti apa yang menjadi petuah-petuah, nasihat-nasihatnya. Karena apa? Wa kun ma'ahu bisidqin azmin, dan bersama dialah, bersama Muhammadlah kalian ini tetapkan niat yang baik, jaga dia dan ikuti dia, karena dia ini betul-betul adalah manusia yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khatamun nabiyyin wal mursalin, sebagai penutup dari para nabi dan para rasul. Ini semakin menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Quran itu betul-betul sebuah fakta sejarah yang benar. Quran mengatakan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina, yaitu orang-orang ataina yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu kitab Zabur, Taurat dan Injil. Ya'rifunahu, mereka kenal dengan Nabi Muhammad dengan sedetail-detailnya, karena memang dalam kitab-kitab dahulu itu sudah dijelaskan Nabi akhir zaman itu luar biasa, dari fisiknya luar biasa, sifat-sifatnya juga luar biasa, akhlaknya juga luar biasa. Makanya mereka itu sebetulnya sangat rindu, pengen menjumpai Nabi akhir zaman ini. Maka ketika salah seorang rahib tadi ketemu langsung dengan Nabi Muhammad yang masih muda, itu beliau yakin betul ini adalah calon nabi, ini adalah calon rasul. Makanya disuruh la tufaridhu wa kun ma'ahu bisidqin, jaga mereka, jaga Nabi Muhammad, jangan pernah engkau jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ada ila Makkah fara'atuhu Khadijah. Ini cerita sudah selesai. Beliau akhirnya berdagang di Busra atau di Basrah.
Kemudian summa da'a, setelah dagangan itu habis terjual, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ila Makkah, kembali ke Makkah. Fara'athu Khadijah muqbilan wa hiya baina niswatin fi 'illiyah. Kembali dari perjalanan perdagangan itu kemudian menemui Khadijah, sang majikannya, bosnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu. Ketika pulang, Khadijah ini sedang berkumpul dengan teman-teman perempuannya yang di kamar beliau atau di rumah beliau lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman perempuannya. Karena memang Khadijah itu jarang sekali keluar rumah. Jadi kalau ada teman, ya teman yang datang ke rumah beliau. Wa malakani ala ra'sihi syarifi min wahajji syamsi qad azalla. Maka ketika Nabi Muhammad pulang dari perjalanan perdagangan, Khadijah yang bersama kaum perempuan yang saat itu sedang berada di rumah beliau itu melihat sendiri juga apa yang menjadi irhasul linubuwah, yaitu apa? Wa malakani ala ra'sihi syarif, itu malaikat berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min wajhi syamsi qad azalla, yang menaungi Rasulullah dari panasnya matahari. Jadi kadang yang menaungi Rasulullah kadang awan, kadang juga malaikat, sehingga Nabi itu tidak pernah kepanasan. Nabi itu tidak ada bayang-bayangnya juga. Di antaranya kenapa Nabi itu tidak ada bayangan? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kekasihnya baginda Rasulullah SAW itu kemudian diinjak-injak oleh orang lain, diinjak-injak oleh makhluk. Makanya supaya Nabi itu tidak diinjak-injak, di antara yang diinjak-injak itu adalah bayangan. Bayangannya pun Allah tidak rela kalau bayangannya Rasulullah diinjak oleh manusia. Maka caranya gimana? Di antara caranya setiap Nabi itu jalan di tempat yang panas, kadang dinaungi oleh awan, kadang dinaungi oleh malaikat. Seperti ketika Rasulullah baru pulang dari perjalanan perdagangan itu dinaungi oleh dua malaikat yang Khadijah melihat sendiri peristiwa itu. Wa akhbaraha Maisarah bi annahu ra'a dzalika fis safari kulli. Maka ketika Khadijah itu melihat, akhirnya Maisarah itu juga cerita kalau sepanjang perjalanan beliau berdagang itu juga sama, gak pernah kepanasan, diaungi terus oleh awan. Kadang dia naungi awan, kadang dinaungi malaikat. Jadi kullihi, semua cerita-cerita yang merujuk kepada calon Nabi ini diceritakan kepada Khadijah. Jadi diceritakan semua. Tadi ketemu dengan rohib, dinasehati oleh rohib, ketemu dengan pohon yang menaungi Rasulullah, semuanya diceritakan. Makanya Khadijah itu sangat yakin sekali, sangat yakin bahwa ini adalah bukan sembarang orang, ini adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa bima qala lahur rahim wa auda'ahu ladaihi minal wasiyah. Jadi apa yang dikatakan oleh rohib yang diceritakan kembali pada Khadijah. Kemudian wasiatnya rohib itu juga diceritakan kepada Khadijah. Yang wasiatnya tadi, la tufarriq, jangan engkau jauh-jauh dari orang ini, dari Muhammad. Jaga terus. Ini diceritakan kepada Khadijah. Wa dha'afallahu fi tilka tijarah ribahaha wa nama. Di antara hal yang menjadi kesenangannya Khadijah, di samping tadi ada tanda-tanda kenabian, juga keberhasilan yang gemilang
dari perdagangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dagangnya ini nggak sembarang dagang yang untung, bukan sembarang untung, tapi kata Al-Barzanji menggambarkan dagangnya Rasulullah membawa dagangannya Khadijah. Rasulullah sebagai general manajernya itu Allah melipat gandakan dari keuntungannya. Jadi bukan sekedar untung, tapi untungnya berlipat-lipat. Semakin senang lagi Khadijah. Sudah dapat kabar ini adalah calon Nabi, ketika dipasrahi dagangan Allah melipat gandakan dari hasil perdagangan. Jadi luar biasa. Fabana li Khadijah bima ra'a wa ma sami'at annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal bariyah. Maka sudahlah sangat terang benderang, sangat jelas Khadijah ini mempunyai satu rentetan pemahaman, satu gambaran. Di samping Khadijah itu seorang yang cerdas. Karena apa? Karena pamannya Khadijah itu juga seorang pendeta atau ahli kitab. Jadi dari pamannya beliau mendapatkan banyak pengajaran ilmu bahwa nanti ada nabi akhir zaman yang sifatnya persis seperti sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi khassahu Allah Ta'ala biqurbihi wastafahu. Jadi sifat-sifat kekhususan ini sudah sangat tampak jelas sekali. Makanya kemudian timbullah rasa mahabbah cintanya Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau awalnya itu senang karena ini ada pemuda yang mau menjadi general manager atas perdagangannya, ya senang-senang biasa. Tapi setelah pulang kemudian membawa dagangan dengan hasil yang berlipat, juga membawa informasi-informasi yang menguatkan beliau bahwa beliau Nabi Muhammad itu calon nabi, calon rasul. Akhirnya beliau kemudian memutuskan, ini rasanya yang menjadi calon pendampingku. Akhirnya dari hati yang paling dalam Khadijah muncul rasa cinta, rasa senang untuk menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Khadijah? Fa khatabathu li nafsiha litashumma minal imani bihi tibaraya. Maka kemudian Khadijah ini meminang Rasulullah. Jadi yang meminang Khadijah, yang meminang perempuannya. Artinya apa? Perempuan ketika meminang pun sebetulnya boleh. Nyatanya Khadijah itu yang meminang bukan Rasulullah meminang Khadijah, tetapi justru Khadijah yang meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking sudah melihat tanda-tanda dan ingin bahwa ini pasti calon nabi dan calon rasul. Makanya daripada kemudian nanti keburu diambil orang, Khadijah langsung khitbah. Fa khatabahu li nafsiyah. Maka Khadijah itu meminang untuk dirinya litashumma minal imani, karena kecintaan terhadap iman, supaya keimanannya terjaga, supaya bisa membackup dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga seorang nabi akhir zaman. Itulah Khadijah punya cita-cita yang sangat luhur, sangat mulia. Makanya ketika kemudian menikah, apa yang menjadi hartanya Khadijah, yang konon di dalam sejarah disebutkan hartanya Khadijah saat itu kalau dihitung sama seperti sepertiga kekayaan Arab. Sepertiga kekayaan Arab. Jadi luar biasa sekali kekayaannya Khadijah.
Toh demikian, ketika kemudian sudah menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya dipasrahkan kepada Rasulullah, dijadikan sebagai alat perjuangan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau kemudian gak memiliki apa-apa, sudah pokoknya pasrah kepada Rasulullah. Ini yang dilakukan Khadijah. Jadi pertama, rasa cinta senang tumbuh, kemudian beliau mengkhitbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akhbara sallallahu alaihi wasallam a'mamahu bima da'athu ilaihi hadhil barratut taqiyah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada pamannya bahwasanya Khadijah ingin meminang beliau, mengkhitbah beliau. Ini disampaikan kepada pamannya. Hadhil barratut taqiyah, yang meminang adalah disifati oleh Al-Barzanji al-barratut taqiyah, perempuan yang bertakwa, perempuan yang terjaga, perempuan yang senantiasa dijaga oleh Allah muruah, kewibawaan dan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faraghabu fiha li fadlin, mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa Khadijah ingin meminang, faraghabu, maka pamannya dan keluarga-keluarga besarnya Rasulullah itu sangat senang sekali fiha, terhadap Khadijah, li fadliha, karena apa? Karena keutamaan kemuliaannya Khadijah itu sudah sangat-sangat terkenal. Wadinin, dan juga karena agamanya, komitmen di dalam menjaga agamanya. Wajamalin, dan juga karena kecantikannya Khadijah tiada tara. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Nabi usia 25 tahun, Khadijah usia 40 tahun. Jadi terpaut cukup banyak. Tapi Khadijah terkenal perempuan cantik. Ya maklum, orang saudagar kaya raya pasti kecantikannya terjaga. Itulah Khadijah. Jadi dari keutamaannya, dari agamanya, kecantikannya, wamalin, dan juga hartanya, harta yang sepertiga kekayaan Makkah itu sepertiga adalah milik Khadijah. Wahasabin, dan juga hasabnya, pekerjaan beliau seorang pedagang. Wanasabin, dan juga dari nasab yang terjaga, nasab yang mulia, yang digambarkan oleh Al-Barzanji, kullum minal qaumi yahwa, bahwa setiap orang di kaum itu sejatinya pengen nikahi Khadijah. Ya siapa sih yang gak ingin ada perempuan cantik, pinter, kaya, nasabnya baik, semuanya pengen. Tapi apa yang dilakukan Khadijah? Khadijah justru memilih Nabiullah Muhammad SAW bukan karena apa-apanya, tetapi karena Khadijah sudah mengetahui secara persis detail-detail ciri-ciri Nabi akhir zaman, dan semua ciri itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Wa khataba Abu Talib wa athna alaihi sallallahu alaihi wasallam ba'da an hamidallahu bima hamida saniyah. Maka Abu Talib itu kemudian menerima pinangannya dan kemudian memuji dengan pujian yang luar biasa. Ba'da an hamidallah, setelah mengucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menyanjung-nyanjung bahwasanya Khadijah ini orang yang luar biasa, Nabi Muhammad juga orang yang luar biasa. Wa qala huwallahu lahu naba'un azim. Kemudian paman Rasulullah mengatakan, huwa wallahi lahu naba'un azim, bahwasanya Khadijah ini adalah berita yang sangat besar,
Peristiwa khitbah meminangnya ini adalah juga peristiwa yang besar. Yuhmadu fihi masra. Peristiwa ini adalah peristiwa yang memang peristiwa yang layak dipuji. Pujian ini bukan hanya pujian di dunia, tetapi pujian di akhirat, karena bertemunya seorang yang mulia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seorang perempuan mulia namanya Khadijatul Kubra. Fazawwajaha minhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ringkas cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijatul Kubra. Dan menikahnya itu beliau Rasulullah dengan Khadijah itu berlangsung di bulan Jumadil Awal. Jumadil Awal ya bulan sekarang ini. Sekarang kita ini berada di bulan Jumadil Awal. Artinya apa? Ini sebetulnya adalah bulan ulang tahunnya pernikahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikah itu adalah peristiwa yang luar biasa. Karena menikah itu adalah ibadah yang spektakuler. Ibadah sejak zaman Nabiullah Adam itu ada prosesi yang namanya akdun nikah. Peradaban dibangun itu melalui akdun nikah. Makanya prosesi akdun nikah ini prosesi yang luar biasa agungnya. Saking agungnya pernikahan prosesi akdun nikah ini, ayatnya jejeran dengan ayat ketika Allah membangun dunia dan seisinya. Dalam surat Ar-Rum itu ada ayat yang menggambarkan wa min ayatihi an khalqus samawati wal ardh. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah ciptakan langit, bumi dan seisinya. Setelah ayat itu, ayat tentang pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maknanya apa? Prosesi akdun nikah yang hanya mengucapkan, ketika wali mengucapkan angkah tuka wa zawajtuka, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau si fulan dengan si fulanah binti fulan dengan kalian dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Kemudian seorang laki-laki menjawab, saya terima nikahnya dan kawinnya si fulanah binti fulan dengan mahar mas kawin sekian tunai. Prosesi seperti itu agungnya seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya di dalam fikih ketika kita itu dapat undangan akdun nikah itu wajib hukumnya untuk hadir. Karena apa? Akdun nikah itu adalah proses membangun sebuah peradaban umat manusia. Jadi kalau kita ini diundang akdun nikah, majelis akdun nikah itu hadir, karena itu prosesi yang luar biasa agung. Kadang-kadang kita malah pilihnya prosesi resepsi, karena di sana ada makan-makannya. Padahal yang utama adalah prosesi akdun nikah. Karena apa? Melihat sendiri satu kebesaran Allah, melihat sendiri prosesi pondasi dari peradaban umat manusia. Padahal kalimatnya sederhana, cuma hanya mengatakan saya terima nikah dan kawin. Tapi itu sekali lagi disifati oleh Al-Quran sebagai misaqon ghalidz, satu perjanjian yang sangat kokoh. Perjanjian antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, perjanjian untuk membangun peradaban umat manusia, dan peradaban tidak akan mungkin dibangun kecuali dengan pondasi yang namanya akdun nikah. Makanya fazawwajaha minhu sallallahu alaihi wasallam abuha wa qila ammuha wa qila abuha
lisabiqin sa'adatihal azaliyah. Maka kemudian Rasulullah SAW dinikahkan dalam satu riwayat Abuha oleh bapaknya Khadijah, dalam riwayat yang lain wakila Amuha oleh pamannya Khadijah, dalam pendapat yang lain wakila Akuha oleh saudaranya Khadijah. Intinya bahwa semuanya, baik itu bapak ataupun pamannya ataupun saudara laki-lakinya, itu adalah bagian dari wali yang menikahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa auladaha kulla auladihi sallallahu alaihi wasallam illa alladhi bismil qalil sama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai banyak istri, istrinya ada 13 orang, yang 12 itu dari perempuan merdeka, 1 dari hamba sahaya. Dan satu-satunya perempuan yang memberikan keturunan kepada Rasulullah SAW adalah Khadijah. Jadi anaknya Rasulullah semuanya dari Khadijah, kecuali 1, yaitu Bismil Khalil, namanya Ibrahim, yang meninggal sejak kecil, itu dari Mariyatul Qibtiyah, Tapi semuanya seperti putri Rasulullah SAW yang sampai dewasa, yang menjadi istrinya Ali bin Abi Thalib, itu juga anak dari Khadijatul Kubra. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, itu untuk kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.